Halo. Halo. Makan Pak. Jeffrey nggak makan? Ya bentar lagi. Ngerekam dulu. Halo, Mas Aret, apa kabar? Mantap ya. Belum. Capang. Ini 2 capang Laut Merah. Seperti tangan saya ini Bapak Ibu ya. Ya, oke. Seperti huruf L ya, atau tanda kemenangan ya. Oke, victory. Ini Laut Merah. Ini Sinai. Sungai Nil. Kiri dan kanan Sungai Nil warna hijau, artinya tanah subur, sisa tanah Mesir, gersang. Oke. Lokasi kita berada sekarang di sini, persis di sini Bapak Ibu. Ini gereja yang akan dikunjungi kita, gereja pertama di mana rumah Tuhan Yesus berada. Namanya Gereja Abu Surga. Oke. Terus bangsa Israel pernah berdiam di sini, tanah Goshen, menurut Alkitab, sebelah utara dari kota Kairo. Jelas ya Bapak Ibu sampai sekarang? Jelas. Ini tanah Goshen. Oke. Tuhan Yesus atau kita pertama. Lusa kita keluar dari Kairo akan menyeberang terusan Suez. Ini namanya terusan Suez. Buatan menghubungkan Laut Merah ini dengan Laut Mediterranean. Kita akan menyeberang terusan Suez, akan Nabakilas akan berhenti di beberapa situs di mana bangsa Israel pernah berhenti juga pada zaman. Ketika ada keributan dalam keluarga, tidak menjadi berkumpul tapi terpisah. Hari ini pesan Tuhan untuk saudara, kalau selama ini sebelum Anda menginjakkan kaki, kalau ada masalah Anda keluar, kalau Anda ribut sama pasangan Anda langsung pergi lawyer atau kemana, kalau Anda ribut sama orang tua Anda langsung balik diri rumah Anda tidak pulang. Hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya, keluarga Kristen harus sama seperti keluarga kudus. Begitu ada masalah, bukan ditinggal pergi. Kalau mereka harus pergi bersama-sama. Karena Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, mereka dalam perlarian bersama-sama. Jadi hari ini, apakah selama ini Anda sudah mulai kehilangan kasih yang sesungguhnya? Karena terlalu banyak masalah bertubi-tubi sehingga komunikasi dengan orang tua sudah tidak seperti dulu. Menyibukkan diri dengan pekerjaan sebagai cara untuk lari dari masalah. Masalah tidak selesai, tapi masalah tetap ada. Tapi saya mau berdoa hari ini. Jikalau pelayanan Bapak Ibu ingin mengalami terobosan, jikalau keluarga Anda ingin mendapatkan janji Tuhan, mujizat itu terjadi. Sama seperti keluarga kudus, saya merasakan hadirat Tuhan di situ. Sama seperti keluarga kudus, kalau mereka diselamatkan oleh tangan Tuhan, maka saudara dan saya pun akan diselamatkan oleh tangan Tuhan. Kalau mereka dipelihara di pelarian mereka, maka saudara dan saya juga akan dipelihara oleh tangan yang sama. Maukah Bapak Ibu membuka hati dan mengizinkan perjalanan kita hari demi hari, waktu demi waktu? Ini bukan tentang ego, bukan tentang kebanggaan, tapi tentang kita kembali ke nilai kehidupan kita yang murni, yaitu sebagai orang percaya. Karena saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Anda diberkati begitu rupa, Tuhan memilih Anda untuk diberkati begitu rupa. Anda mendapat warisan begitu hebat, begitu dahsyat. Tuhan menentukan warisan itu untuk Anda dapatkan. Anda bisa membiayai orang tua ke tempat ini karena Tuhan yang mengatur sedemikian rupa. Tidak sekali-kali pun itu oleh kuat gagah saudara dan saya. Jadi mari hari ini kita mau buka hati sama-sama. Pegang tangan suamimu dan istrimu. Kalau tidak bersama dengan pasanganmu, letakkan tangan di dada. Kita berdoa.
ketika kami melihat air sumur ini yang sudah usianya ribuan tahun, kami rindu agar seperti itulah kasih yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami nanti turun ke gua di mana tempat Engkau sempat berada ya Tuhan Yesus, biarlah kami semakin mau dibongkar kedalaman hati kami yang sama seperti gua itu, gelap dan hampir tidak terlihat apakah masih ada titik terang atas setiap masalah yang sudah kami tinggalkan. Kami rindu bahwa sesuatu Tuhan akan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kasih yang dingin, tidak ada lagi komunikasi yang tidak dipulihkan. Semuanya mengalami rekonsiliasi karena kami semua diizinkan dipanggil hari ini karena kami anak-anak-Mu. Dari Mesir inilah Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh kembali ke nilai kemurnian sebagai keluarga orang percaya yang sebagaimana mestinya. Kami tidak lagi lari dari masalah, tapi kami bersama-sama, semakin ada masalah, semakin kami menyatu untuk menyelesaikan itu. Orang tua, anak, menantu, mertua, suami, istri, semuanya satu tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala. Yang sepakat dan beriman, mari sama-sama katakan amin. 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 Oke, silakan Bapak Ibu. Masih kecil sekali ya. Gereja ini Bapak dan Ibu, kenapa kita datang khusus untuk gereja ini? Jadi gereja ini, di sini ada suatu mukjizat luar biasa terjadi bagi bangsa Mesir. Mukjizat apa? Sebelum saya cerita tentang mukjizat, kita harus tahu pernah ada perang antara Mesir dan Israel. Negara Mesir, tentara Mesir dan tentara Israel itu tahun 1967. Namanya Perang 6 Hari. Perang-perang berikutnya terus menerus sampai pada akhirnya perjanjian damai diakhiri di Amerika Serikat antara Mesir dan Israel tahun 1978. Mukjizat itu terjadi dua tahun sebelumnya, 76. Sebenarnya 1,5 tahun sebelum perjanjian damai diakhiri antara Mesir dan Israel. Mukjizat apa? Gereja ini juga termasuk gereja yang masih dipakai untuk ibadah, dan sesudah ibadah pagi, setepatnya pada tanggal 13 Maret tahun 1976. 13 Maret tahun 1976. Sesudah misa selesai, ibadah selesai, Maret itu masih musim dingin di Mesir, jadi cuaca sejuk sekali. Dan biasanya umat Kristiani yang ikut ibadah di sini, sesudah ibadah, biasanya mereka mau keluar, menikmati juga pemandangan Sungai Nil sama anak-anak, dan bisa juga makan bersama. Itu yang namanya agape. Agape itu artinya atau diterjemahkan makan bersama demi kasih, ya, saling mengasihi. Agape, mungkin ada suatu koran Kristen di Indonesia namanya agape. Tabloid. Ya. Tabloid. Jadi sesudah ibadah selesai, jemaat keluar untuk masih pagi hari, sekitar jam 10 pagi. Mereka menikmati cuaca hangat di matahari di luar karena masih musim dingin. Tapi tiba-tiba mereka melihat dari jauh ada suatu barang berkilau-kilau melawan arus mendekati gereja. Nggak mungkin ada barang mati seperti kapal perahu melawan arus sendiri, kecuali kalau ada mesinnya. Atau harus ada barang hidup, binatang, ikan atau buaya.
ternyata barang itu barang benda, sebuah benda, tapi berkilau-kilau dan melawan arus mendekati gereja. Dan ketika itu mendekati pinggir sungai, ya, jemaat turun langsung mau ambil barang itu sebuah Alkitab bahasa Arab terbuka, ukuran besar, ukuran segini ya Bapak Ibu, besar. Nggak mungkin ada suatu buku dengan kertas biasa saja mengapung di atas air tidak tenggelam. Karena bahannya kertas itu pasti tenggelam, pasti. Itu isinya tidak ada kayu sama sekali, semuanya kertas. Nggak mungkin ada suatu buku apapun, termasuk Alkitab. Kalau kita coba menaruh Alkitab di atas permukaan air sekarang pasti tenggelam, pasti. Ya, tapi itu Alkitab ukuran besar, terbuka. Di apa? Bapak Andi mau baca firman-Nya. Silakan kita buka di Yesaya pasal 19. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, Berkat di atas bumi. Dan diberkati Tuhan semesta alam dengan berfirman, berkatilah Mesir dan Tuhan Asyur, bahkan tanganku dan Israel. Oke. Maaf, Bapak Pendeta Andi boleh baca sendiri sekali lagi karena ada yang tidak pakai aplikasi, tapi bingung mendengar ada bentrokan suara. Ya, jadi di ayat 24-25 demikian ada tertulis, pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Tapi sebelumnya Israel akan jadi yang ketiga di samping Mesir dan Asyur. Satu berkat segala bumi. Oke. Bapak dan Ibu, ini bukan soal urutannya seperti apa, mana yang diutamakan, mana yang tidak begitu. Tapi menurut ayat ini Bapak dan Ibu, mana yang nomor 1? Mesir. Nomor 2? Nomor 3? Oke. Semuanya suatu berkat di atas bumi. Asyur itu Bapak dan Ibu, ada kerajaan Asyur pada zaman dahulu, yaitu bagian besar dari Irak, Suriah yang sekarang. Ya. Jadi suatu berkat di atas bumi. Ini ada dua nama yang penting sekali, Mesir dan Israel, yang masih berperang waktu itu. Pada waktu itu masih berperang. Tapi Tuhan berkata bahwa Mesir, diberkatilah Mesir umatku, dan 3 negara tersebut akan menjadi suatu berkat di atas bumi. Oke. Kenapa begitu? Mungkin kita tanya, kenapa mukjizat seperti itu bisa terjadi? Tujuannya apa? Karena setiap mukjizat ada tujuan. Kalau orang sakit sembuh, orang tidak percaya, begitu ya. Itu sepertinya Bapak dan Ibu suatu surat dari Tuhan untuk seluruh bangsa Mesir, umatnya Tuhan, untuk menjadi tenang. Karena masih berperang dengan Israel. Siapa di antara kita suka perang? Tidak ada. Tapi itu sekaligus 1,5 tahun kemudian perjanjian damai diakhiri dan perang sudah selesai. Sejak waktu itu kami hidup dalam damai dengan Israel. Jadi Bapak dan Ibu, mukjizat itu bukan hanya diakui oleh gereja Koptik, tapi kabar itu sudah tersiar di seluruh tanah Mesir, di semua koran waktu itu, sehingga peristiwa itu diakui oleh pemerintah Mesir.
Sehingga pada tanggal 13 Maret setiap tahun peristiwa itu, peringatan atas peristiwa itu dirayakan di sini, dan ada dari pemerintah Mesir, ada komite yang ikut hadir perayaan itu. Bapak dan Ibu, ini bukan cerita-cerita saja, tapi buktinya masih ada tersimpan di sini, yaitu sebuah Alkitab terbuka di Yesaya pasal 19. Nanti kita lihat di dalam ruangan yang sebelah kanan. Sebelum kita masuk, mohon ya Harus dibuka. yang dibuka. Alkitab terbuka itu tersimpan di dalam sebuah Etalase. peti kaca. Etalase. Boleh saya minta dari Pastor Andi untuk baca ayat yang 19 di pasal yang sama. Kalau di ayat 19, pada waktu itu akan ada mesbah Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tunggu peringatan bagiku pada perbatasannya. Bapak dan Ibu, kalau Mesir, kalau kita mau cari nama Mesir pakai aplikasi apapun Alkitab, hasilnya lebih dari 600 kali. Nama Mesir atau orang Mesir, hasilnya lebih dari 600 kali. Termasuk ayat ini yang membuat Yesaya pasal 19 ayat 19 membuat tentang misbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Nah, tadi kita udah melihat peta Mesir yang besar di depan gereja. Ada yang sudah motret, mohon di-share di grup. Lihat tempat Tuhan Yesus putar balik aja. Ya, nama daerah itu, kalau kita melihat peta Mesir yang lengkap, itu di tengah tanah Mesir. Artinya nubuat itu sudah tergenapi. Misbah bagi Tuhan karena Tuhan Yesus waktu masih kecil sudah tinggal paling lama di daerah itu, dan daerah itu dikuduskan, disucikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai pendirian misbah atau gereja, maksudnya gereja paling pertama di Mesir. Itu misbah bagi Tuhan, pasti bukan misbah berhala. Misbah bagi Tuhan. Waktu itu masih orang Yahudi tahu bahwa misbah satu-satunya bagi Tuhan untuk umat Yahudi itu di Bait Allah di Yerusalem. Di luar itu tidak boleh ada. Tapi misbah bagi Tuhan itu satu-satunya nubuat tentang gereja yang akan didirikan di Mesir, dan itu disucikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat juga ya. Baru hari pertama ada banyak hal yang kita bisa tahu ya Bapak Ibu, sesuatu yang bukan cuma sekedar dari itinerary, tetapi hal-hal yang diungkapkan, yang disingkapkan ya, yang sebenarnya sangat luar biasa. Kita semakin bangga menjadi umat Kristen, ya, umat pilihan Allah, amin. Tapi terkadang jadi umat pilihan Allah suka ngoyok sama Tuhan begini. Kan saya umat pilihan Allah, rajin ke gereja, melayani Tuhan. Nah tetangga saya nggak melayani Tuhan, kok makin diberkati, sayanya cekak-cekak begini, bagaimana sih Tuhan? Katanya Tuhan memilih saya jadi pelayan Tuhan. Pokoknya dipelihara, tapi ini yang enak-enak, yang nggak pernah datang, komsel aja nggak pernah jalan, ini apa semua, hidupnya nggak ada masalah. Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi di Mesir, antara Mesir, Asyur, dan Israel, bukan Tuhan itu tebang pilih. Dia adalah Allah yang berdaulat. Katakan Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Hanya kita mau nggak mengakui kedaulatan Allah, itu masalahnya. Kita selalu tidak mau mengakui kedaulatan Allah, bahwa Dia berhak untuk menaikkan sesuatu dan menentukan yang lain. Dia berhak untuk memberkati yang mana, namun menjadikan apa yang menjadi pusakanya. Kan menjadi pusaka bukan berarti tidak diberkati. Kan diberkati bukan berarti tidak menjadi penting, betul nggak? Kadang-kadang dalam keluarga juga begitu. Karena kita warisannya paling kecil, kita langsung merasa kita nggak disayang sama orang tua. Kadang-kadang kita dapat bagian terkecil di perusahaan, kita merasa kita sudah effortnya besar, tapi kayaknya saya nggak dianggap. Itu kan perasaan kita sebenarnya. Apakah itu sama seperti itu? Cuma Tuhan yang tahu. Dari mana kita tahu? Kita tahu bukan pada saat itu, Bapak Ibu.
Tuhan bekerja dengan segala macam cara di 1001 proses waktu. Mungkin saat itu belum tahu, tapi coba kita telah lagi. Mohon izin untuk bapak-bapak yang usia di atas 45 tahun, yang tersayang. Apakah pernah Anda terpikir di usia Anda yang harusnya santai-santai, atau memang Anda sudah memikirkan bahwa saya harus ke toilet di usia di atas 60 tahun, di saat badan saya sudah nggak kuat lagi naik, di saat sudah mulai kena asam urat, maaf ya, darah tinggi, belum lagi apakah itu target Anda? Saya rasa enggak. Apakah juga bapak Anda yang di bawah saya usianya, apakah Anda juga sudah menargetkan bahwa di usia saya masih produktif, saya harus ke toilet? Apakah ada? Juga. Ya begitu banyak macam alasan Bapak Ibu datang ke sini. Tapi saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu datang ke sini kepada saya bukan cuma sekedar untuk diberkati, dapat mujizat, lalu kemudian apa lagi? Pulang dapat promosi pekerjaan. Masa kita mau jadi orang Kristen model kayak begitu semua sampai kapan? Saya sangat yakin ada maksud Tuhan melalui reason why. Kenapa Bapak Ibu diizinkan pada saat sudah tua ataupun masih muda, sudah menikah ataupun belum, sedang menanti keturunan atau sedang masa sakit. Tapi itu semua bukan masalah. Di mata Tuhan, Bapak Ibu dan saya tetap menjadi orang yang diberkati. Dan kita buatan tangan Allah sendiri. Dan kita milik pusatnya Tuhan. Jadi apa maksudnya? Ingat, kenapa itu bisa dibuka dan nanti Anda akan melihat itu terbukanya tuh nggak ke bolak-balik. Biasanya kalau buku kalau nggak dia ke bawah, dia terbalik-balik lagi gitu ya. Dari ujung sampai ke sini itu halamannya dia saya pasal sendiri. Ini suka cerita. Saya kalau ngomong gini itu rasanya penuh dengan sesuatu yang luar biasa karena apa? Berarti Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh diizinkan Tuhan. Dan ingat gak, kita pernah bertanya, apa ya alasannya Tuhan panggil saya ke tanah perjanjian? Tidak perlu mengalami kehidupan penuh dengan kesendirian. Untuk itu mari kita hargai perjalanan kita. Kita saling berusaha terbuka satu sama lain. Dan kalau kita foto tidak usah. Saya sih bersyukur ini nggak ada yang duluan. Karena mau duluan mau belakangan, toh kita di bisnya satu. Berangkatnya sama gitu. Jadi mau duluan mau belakangan tetap nunggu juga yang belakangan gitu, yang duluan nggak masalah. Yang penting kita harus saling memperhatikan. Saya bersyukur saya lihat ada Pak. Perjalanan ini tidak akan sempurna, tapi kita akan sempurna kalau ada Tuhan di dalam perjalanan. Amin. Amin ya. Begitu silakan supaya lebih lancar mungkin dari belakang dulu dua boleh dengan numpuk sampai sana buka sepatunya. Boleh foto di depan situ, ada yang mau bantu foto silakan. Apa yang difoto keluar, kalau mau doa supaya nggak numpuk di sana bisa doa dulu di sini sebelum kita berjalan di atas air. Ya, betul? Di antara kitabnya, Tadi ada bonus kita dari jalan di sana. Kalau foto seperti di sana aja. Makan Bapak Ibu. Selamat makan Bapak. Iya. Makan duluan Pak. Nazaret. Ya udah. Iyalah. Merefleksikan dan introspeksi diri itu berapa lama? Oh dulu waktu belum ada kerja saya masih sering oh dulu belum ada pelayanan, belum jadi gembala, belum banyak tampil sana sini khotbah, sering saya. Belum jadi manajer, belum jadi punya perusahaan, sering saya. Yang namanya kan sekarang sibuk, tapi kita minta mujizat. Memang ketika nasihat Tuhan datang tuh rasanya jelek gitu. Tapi itu camuk dan cemeti akan membangkitkan kita dan membangun kita bahwa kita sudah terlalu lama di dunia nyaman.
hari ini di tempat ini, ketika kita mau mengikuti, bukan kami mengikuti adalah sangkal diri, pikul salib dan ikutlah aku. Sangkal diri itu apa sih? Itu adalah satu hal yang dimana kita mau menyingkir sebentar dari rutinitas kita. Kita menyangkal semua kekayaan, semua tanggung jawab kita, semua kesibukan kita dan hal yang lainnya. Kita mau menyadari bahwa sudah cukup lama. Karena saya pernah mengalami ketika mulai sering banyak berkhotbah, jujur saja mulai jarang berdoa. Sibuk nyiapin bahan khotbah. Ada banyak orang juga ketika belum dapat kerja, rajin juga gereja, datang ke gereja berdoa. Kalau saya lamar rajin, begitu sudah punya pekerjaan, makin diberkati, sudah bisa punya rumah sendiri, apalagi menikah, sudah punya anak, makin banyak dosa. Tetapi ketika masalah terjadi, sampai nangis-nangis. Hari ini kan membutuhkan apa? Saudara dan saya punya waktu sendiri. Maukah saudara melakukan? Harus saudara jawab sepulang dari sini. Kapan itu? Jangan nunggu hari ke-13 Bapak Ibu. Malam ini ketika Anda balik ke hotel, ambil waktu lagi sama suami sama istrimu. Coba kapan sekali sama kapan? Sama anak yang sekarang sudah besar, sudah jadi pimpinan perusahaan. Untuk satu alasan, Tuhan izinkan bapak ibu pergi sama anak menantu. Misalnya Anda datang sendirian sama anak menantu berkumpul bersahabat. Kalau Anda mempercaya, mau bisa pasti terjadi. Tapi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Orang mati dibangkitkan, apalagi cuma encok yang bertahun-tahun, salah kejepit, dana kejepit aja Tuhan nolong. Apalagi cuma salah bagian kecil, nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu, ada yang menarik di situ. Dikatakan begini, tetapi ya yang ke 20, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada saudara dan saya, karena kamu kurang percaya. Nah ini orang percaya ini kadang-kadang kita suka bingung. Orang percaya apa? Pelayanan saya banyak, gereja sudah saya punya banyak, saya sudah bangunkan gereja, saya bikin konsel, saya sibuk mendoakan, saya pendoa syafaat, saya senior dan segala macam. Bapak Ibu, apa arti kata kurang percaya? Itu sebenarnya kurang kaitannya apa? Waktu sendiri tadi. Jujur saja Bapak, setelah saya melakukan kembali apa yang awal saya lakukan, Tuhan suatu kehidupan saya sudah ketika menjadi kepala. Kehidupan saya berubah seperti Bapak dari yang punya mobil, dari yang punya rumah sendiri, dari yang biasa dapat pemasukan tinggi, gak dapat job pusing. Apa yang terjadi setelah saya lakukan? Tuhan berikan saya kelanjutan. Saya memang mungkin tidak berlimpah harta, tidak punya aset apa-apa, sangat baik, tidak pernah berpikir paling baik dari yang menyakiti, lepas dari berkali-kali. Saya pun anak-anak bahkan ibu saya 76 tahun bebas osteoporosis, tidak ada pengapuran, tidak ada apa-apa. Karena saya bilang, saya cuma berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mujizat kita takarannya beda. Apalagi cuma sekedar pasangan hidup, apalagi cuma sekedar membukakan oh bagi Tuhan. Tapi kita begitu mudah, kenapa kita sulit untuk punya waktu sendirian? Tuhan cuma minta waktu sendirian datang kepada Yesus, dan itu dilakukan setiap saat. Itu menunjukkan kita sebagai orang kalau saudara kerja, kadang masuk kadang enggak, saudara tidak akan dianggap begini. Anda ini loyal sama perusahaan apa enggak? Betul nggak?
Lama-lama dapat SP, ya toh? Habis dapat SP masih bolong-bolong, dikeluarin lah. Masih banyak kok yang lebih setia. Tapi Bapak kita tidak seperti itu, cuma penyakit kita manusia. Karena Bapak kita besar belas kasihnya, kita malah suka memanfaatkan. Padahal kebalik, harusnya kita nggak boleh begitu. Kita ketemu orang baik malah kita becek, kita manfaatkan. Ketemu orang yang sudah korupsi di gereja, korupsi di perusahaan, malah kita setia banget. Malah kita ambil muka sama dia. Padahal Bapak Ibu yang menentukan bukan apa yang dilihat oleh mata kita, tetapi apa yang dia boleh bukan di dalam kehidupan. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Benarkah Tuhan yang kita sembah itu terbatas kuasanya? Apakah harus datang dulu ke seseorang pendeta yang terkenal, atau menjual rumah, atau investasi dulu dengan cara dunia baru kita mendapatkan sebuah kepastian dalam kehidupan ini? Bagaimana waktu sendirian saudara, waktu sendirian kita dengan Tuhan, bagaimana waktu sendirian keluarga kita dengan Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan ketika Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa? Jikalau engkau rindu mengalami terobosan, Roh Kudus taruh sanggup di sana. Buat komitmen jikalau engkau berani. Ini hanya untuk yang berani, Bapak Ibu. Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Jikalau barang siapa yang berani mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan tempat ini, dan engkau melakukannya, tidak perlu engkau minta. Kesembuhan itu pasti engkau terima. Kelimpahan engkau akan terima. Apa yang membuat engkau menjadi sesak selama ini, semua pertanyaan hidupmu dalam perjalanan sejarah ini, Tuhan beri jawaban demi jawaban. Air matamu bukan air mata duka cita, tapi air mata pengharapan dan sukacita. Sebab Dia Allah yang sanggup memberkati dan melepaskan setiap orang dari segala tekanan. Saudara adalah Yesus. Dia tahu betul setiap rancangan yang ada padanya mengenai saudara. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kelemahan. Bukan harus hidup, bukan harus sembuh, tetapi ketika engkau mampu menjalani dengan beban yang berat, namun engkau tetap mengatakan, Tuhanku baik, sangat baik, terutama selalu baik, selamanya baik. Itulah mukjizat yang terhebat, itu mukjizat lainnya. Kita Bapak Ibu berani, saya berikan 30 detik hanya mengatakan, tempat ini aku komitmen lagi. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Silakan bangkit berdiri, pegang tangan suami istrimu. Oke, siap. Itulah mujizat yang ada pada hidup Sampai kita. sana foto ya Pak ya. Itulah mujizat yang memberikan, yaitu seseorang yang mendampingi air mata. Itulah mujizat yang Tuhan berikan saat itu. Karena dengan berderai air mata, engkau merasakan kelegaan. Masalah dan sakit penyakit, disitulah Tuhan memberikan mujizat. Karena dari situlah nama Tuhan kita dimuliakan dan setia dan kota taat. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah, dan di tempat ini akan memindahkan setiap gunung-gunung yang selama ini mengganjal di hati dan kehidupanmu. Engkau akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lebih berkemenangan dan mengalami kelepasan. Dia akan menyinarimu dengan segala kemuliaannya. Kalau tempat yang mati ini saja bisa diubah dengan segala kemuliaan Allah, terlebih lagi saudara dan saudara yang dibentuk dengan tangannya sendiri, segala dan serupa dengannya. Dan Dia akan menyinari kita dengan belas kasih setianya, karena kita adalah anak-Nya. Dan kemanapun saudara melangkah, mulai saat ini, ketika engkau sudah pegang komitmen, malam ini engkau bersekutu dengan istrimu dan suamimu, bersahati memperkatakan masalah dalam perusahaan dan pekerjaan, rumah tangga dan anak-anak, dan pengharapan masa depan mereka. Dia berjanji
Iman biji sesawi bisa memecahkan gunung persoalan dan gunung kecemasan dan menghasilkan mujizat yang tidak biasa. Dan barang siapa yang mau setia dan percaya, kiranya ketika engkau memberikan persembahan bukan tentang besar kecilnya, karena janda yang miskin itu mendapat tempat yang begitu berharga di dunia, yang memberikan dengan hati yang penuh rasa syukur dan kasih. Mari kita belajar merendah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dari awal kita diingatkan, tanggalkanlah segala, lepaskan semua pencapaian kita, agar kita mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan, dan kita mengenakan jubah kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam proses perjalanan ini. Barang siapa yang mendengar, beriman, bersepakat, dan percaya berkat itu berlimpah-limpah, mujizat itu terjadi. Mari sama-sama katakan amin. Suami istri, teman perjalanan bilang, engkau mujizat dalam perjalanan. Amin. Bapak Ibu mujizat dalam perjalanan. Ya, selamat berfoto-foto Bapak Ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Silakan Pak Jeffrey bisa di durung-durungnya bisa dibagi. Ya silakan duduk Bapak Ibu, kalau mau foto di sini, mau video, kata Pak kita tepuk tangan dong buat Pak Jos nih, setia banget sama grup kita ya. Berarti ya, kata Pak Markus dan Pak Amin ada waktu sampai jam. Oke, masih ada sekitar. Oke, Bapak Ibu, ayo 5 menit kita sedang itu. Kalau rupiah kembali Ya, kita foto ya. Hadiah. Biasanya kembali. Sebelum foto-foto, saling salam-salaman, katakan pasti mendapatkan mujizat. Amin. Ya, katakan engkau pasti mendapatkan mujizat. Engkau pasti mendapatkan. Pasti mendapatkan. Engkau pasti. Pasti mendapat. Wah, berarti itu perkataan iman ya. Atau sudah ada. Baru calon. Ya nanti tinggal nilai gaji. Oh, yang Yesus di Foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, caranya gitu Bapak Ibu. Profesional gitu. Oke, Bapak Ibu. Ini saatnya apa? Kapal? Jam 6 harus
Mereka ada saudara itu jam. Ini jam 6 kurang 10 menit. Nah, kita beribadah puji Tuhan, kita banggakan Tuhan ini. Tuhan membalas memberi yang Bapa dan Ibu di dalam rumah kami. Luar biasa. Mari kita baik. Percaya kita harus berenang. Someone need to change the stuff. Okay, after we finish. You want to finish now? Satu kasih saya. Bisa bicara rupiah Bapak panen tukar nanti. Dikembalikan.